Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Divan Rizky Nadra. Di sini saya akan menjelaskan tentang backward chaining atau backward reasoning dalam sistem pakar. Di sini backward reasoning atau goal driven reasoning adalah metode penalaran yang dimulai dari tujuan atau hipotesis yang kemudian mencari data atau fakta yang mendukung hipotesis tersebut. Pendekatan ini digunakan ketika kita memiliki hasil akhir atau hipotesis yang ingin diuji kebenarannya dengan melihat bukti-bukti atau fakta yang mendukung. Kemudian untuk langkah-langkah dalam backward reasoning di sini ada dimulai dengan hasil atau tujuan yang kita miliki. Kemudian kita harus mencari aturan-aturan untuk menghasilkan tujuan sebagai konsekuensinya. Terus di sini kita menelusuri kondisi-kondisi dari rules itu. Kita melihat apakah ada fakta-fakta yang kita miliki. Nah, terus proses ini berlanjut terus sampai semua syarat atau fakta mencapai tujuannya atau salah. Misalnya kita memiliki satu kasus, kita memiliki satu fakta nih. Nah, apabila sebenarnya kasus ini memiliki fakta ini, bukan fakta yang kita miliki. Nah, berarti terbukti salah kalau eh, tujuan yang kita miliki ini. Nah, terus di sini saya akan contoh sedikit untuk backward shading. Di sini saya memiliki 5 buah row dengan row satunya if y dan d maka z, dan jika x b dan e maka y, jika a dan x jika a maka x, jika c maka l, dan seterusnya. Di sini fakta yang kita miliki itu yaitu a b c d e. Nah, kita memiliki fakta a b c d e, dan untuk menentukan z nilai benar kita akan mulai dari z. Nah, kita akan mulai dari Z. Nah, di Z ada apa aja? Di Z itu ada Y dan D. Nah, maka kita akan menarik Y. Nah, apakah D kita masukkan juga? Tidak, karena D itu sudah ada dalam database kita atau fakta yang kita punya. Nah, selanjutnya Y. Nah, Y dia kita lanjut ke rule 2, yaitu kita memiliki fakta Y nih di dalam stack kita. Maka kita akan cari di sini X. Kita akan masukkan ke dalam stack yaitu X. Nah, setelah X itu ada B dan E. Kita tidak akan masukkan ke stack karena B dan E itu sudah ada di dalam fakta yang kita miliki. Nah, adakah yang lain? Kita mencari X, yaitu fakta A. Fakta A sudah ada dalam database, jadi tidak usah kita masukkan. Lanjut ke rules 4, yaitu CL. Kita tidak memiliki fakta L, dan kemudian kita tidak memiliki fakta N. Nah, sudah kan? Sudah selesai itu kita lanjutkan untuk membuktikan apakah Z itu bernilai benar. Nah, di sini kita akan mulai dari X. Nah, X ini di sini kita akan hapus dari stack, maka akan kita masukkan ke fakta baru. Nah, selanjutnya setelah X kita lanjut ke Y. Kan jika jika X, B dan E, maka kita akan masukkan Y karena kita sudah memiliki fakta X, di mana tadi kita X kita sudah memiliki di fakta, jadi di database, maka bisa kita dapatkan dari rows 2 yaitu Y, kita hapus dari stack, maka kita masukkan ke fakta baru. Nah, setelah kita dapat Y, maka kita bisa lanjut ke row 1 yang dimana Y dan D maka bernilai Z. Nah, kita hapuskan Z, kita masukkan ke fakta baru. Nah, maka didapat Z bernilai benar, yang dimana fakta-fakta yang kita miliki A, B, C, D, E ya mendukung dari tujuan yang kita inginkan. Misal kita memiliki tujuan Z dengan fakta A, B, C, D, E, dikatakan bahwa Z itu benar-benar. Untuk selanjutnya saya memiliki kasus di mana suatu pasien memiliki gejala batuk dan demam. Maka penyakit apa yang dialami pasien? Nah, di sini saya memiliki variabel yaitu di A yang tentu saja mengalami demam berdarah atau penyakitnya. Di sini seterusnya
kemudian B menggigil, kemudian C kepala pusing, nafsu makan menurun, batuk, demam tinggi, dan bercak di kulit. Di sini harusnya apakah pasien mengalami demam berdarah. Nah, sini fakta apa namanya variabel yang kita punya yaitu A, ya, demam berdarah. Nah, seperti ini. Nah, kita lanjutkan untuk rules yang kita punya yaitu if G atau bercak merah di kulit dan F demam tinggi, maka D yaitu nafsu makan menurun. Dan jika E atau batuk, maka C kepala pusing. Dan jika F maka E, jika D maka D, jika D maka B, jika E dan D maka C, jika C dan B, jika C maka B, jika B maka A, yaitu demam berdarahnya. Oke, kita mulai untuk perhitungannya. Di sini pasien memiliki gejala yaitu batuk dan demam, di mana batuk itu adalah E, kemudian demam tinggi itu di mana dia memiliki, kita klasifikasikan sebagai F ya. Nah, dari los yang kita punya, kita mulai dari A. Kita punya fakta yaitu di mana E dan F. Nah, fakta baru. Gini aja. Oke. Selanjutnya di sini stuck. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat di sini fakta yang kita miliki itu yaitu E dan F lah. Kita karena kita menggunakan metode backward chaining, di mana kita akan dimulai dengan hasilnya dulu. Nah, di sini kita memiliki kita mulai dari Z atau dari A, maaf, dari A karena A itu demam berdarah. Kita ingin mencari apakah dia demam berdarah dengan memiliki gejala batuk dan demam tinggi. Nah, kita mulai dari A. Nah, di dalam rules dia A, maka dia akan memiliki gejala B, yang dimana itu adalah badan menggigil. Maka kita masukkan B dalam stuck. Nah, terus kita cari lagi apa? Ada yang A atau B? Ada demam berdarah atau badan menggigil. Di sini ada B, dimana B ini memiliki gejala yaitu C, dimana C itu yaitu kepala pusing. Ini kita masukkan ke stack yaitu C. Kemudian selanjutnya di sini ada B lagi, rules 4. Atau mungkin kita balik saja yang sebelum yang awalnya karena kita mulai dari atas kan. Jadi D, selanjutnya kita ke C. Karena kita mulai dari row 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Nah, selanjutnya kita sudah memiliki ABDC. ABDC EF. Nah, setelah ini kita akan tadi kita kan sudah selesai di row 6, di mana B itu jika C maka B, maka didapat karena kita mulai dari belakang B, maka kita dapat fakta yaitu C. Nah, kita stuck sementara kita memiliki A, B, D, C. Kita mulai dari kita ulang lagi ke row 1 di mana GF. Kita apakah memiliki salah satu ini G atau F? Kita memiliki fakta F, cuman kita belum memiliki fakta G. Maka kita lanjut ke rules 2 di mana E maka C. Kita di rules 2 kita sudah memiliki C dan kita dapat fakta E. Namun fakta E tidak kita masukkan karena kita sudah memiliki fakta itu dalam database. Selanjutnya apabila E maka F sama seperti sebelumnya. F itu sudah memiliki ini. Nah, selanjutnya itu B dan D dan nah, di sini C
kita memiliki fakta E dan D sudah ada, maka B dan C, nah sudah semua A, B, C, D, E, F. Oh ya, di sini kita bisa masuk gede karena kita mulai dari belakang kan. Jadi kita bisa masukkan G ke dalam stack. G dalam stack. Nah, oke. Setelah kita mendapatkan stack ini, stacknya sudah kita deklarasikan, sudah kita dapat dari hasil ini tadi. Nah, kita lanjut untuk mencari apakah pasien dengan gejala E dan F ini memiliki apakah pasien mengalami demam berdarah. Di sini kita memiliki fakta E dan F, di mana di sini pada role 1 kita tidak memiliki G dalam database, jadi kita lanjut ke R2. R2 memiliki dan C, maka C. Lanjut ya dari F, E, F, C. Nah, F itu E, kita tidak perlu tulis lagi. Nah, selanjutnya yaitu ED itu sudah ada. Nah, maka kita memiliki fakta baru yaitu C. Di sini kita hapus dulu dalam stack C. Nah, setelah itu karena kita memiliki fakta C, maka di sini kita dalam rules 6 itu if C dan B, maka kita masukkan B di sini. Nah, kita hapus B dalam stack. Nah, selanjutnya lanjut ke row 7 if B dan A, maka kita masukkan A dalam fakta baru, maka kita hapuskan A dalam stack. Nah, setelah kita cari fakta E dan F menghasilkan CBA, itu fakta barunya, yang dimana A itu adalah tujuan kita, yaitu demam berdarah. Berarti A bernilai true, berarti pasien mengalami demam berdarah. Jadi pasien yang mengalami batuk dan demam tinggi, maka dapat dikatakan bahwa pasien memiliki mengalami demam berdarah. Kita E dan F ya. Lanjut, kita akan lanjut ke codingannya. Nah, di sini codingannya di mana kita memiliki fakta yaitu E dan F. Di sini rulesnya yaitu D, G, F, sama seperti sebelumnya rulesnya. Nah, di sini untuk codingannya class expert system dev init self di sini pakai untuk stack. Di sini kita definisikan fungsi untuk menggunakan backward chaining, self, goal, dan faktanya. Di sini kalau goal ada di fakta, maka berakhir, atau true, maka backward chainingnya berhasil atau tujuannya benar. Nah, di sini perulangan yang kita gunakan untuk melakukan backward chaining. Nah, ini rulesnya, kemudian di sini adalah fakta dan kita pemanggilan expert system. Nah, jadi nah expert system goal fight di sini apabila benar dia akan memberikan memberikan output yaitu pasien mengalami demam berdarah dengan goalnya apa dan berdasarkan fakta yang ada. Dan kemudian apabila tidak terbukti, maka dia akan mengeluarkan output yaitu tidak cukup bukti untuk menyimpulkan pasien mengalami demam berdarah dengan goal A, dengan goal yang kita inginkan. Di sini goal yang kita inginkan yaitu A. Semisal goal yang kita inginkan yang lain, maka belum tentu dia dapat. Tapi sepertinya kalau untuk di kasus ini goal apa aja sepertinya bisa. Nah, mungkin itu saja video penjelasan saya. Mungkin kurang jelas ya. Bisa saya ini adalah codingannya bagian pertama untuk definisi fungsinya. Kemudian selanjutnya di ini ada rulesnya untuk inference engine-nya. Selanjutnya di sini pemanggilan fungsinya. Nah, di sini adalah fakta yang diketahui E dan F tadi, yaitu batuk dan demam
dengan demam tinggi. Nah, untuk goalnya itu A, di mana A itu adalah demam berdarah. Selanjutnya di sini pemanggilan lagi, dan jika goalnya jika tercapai tujuannya, maka dia akan memberikan output ini, dan apabila tidak, dia akan memberikan output ini. Dah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.